adik-adik kami semua, terkhusus untuk anak kami yang kelas 12 IPS. Minggu lalu kita sudah membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi keuangan. Nah, kita lanjut materi kita hari ini adalah persamaan dasar akuntansi. Tetap menjaga kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetap ingat protokol pandemi COVID-19. Oke? Nah, kita lanjut. Persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi itu adalah pencatatan keuangan yang menyeimbangkan antara aktiva dengan pasiva. Oke, apa aktiva? Aktiva itu adalah harta, pasiva itu adalah utang dan modal. Nah, ada beberapa istilah nanti atau beberapa unsur yang akan kita bahas sekarang. Nah, unsur yang pertama itu adalah aktiva. Ya. Aktiva. Apa aktiva? Sama dengan harta. Ada juga yang menyatakan aset. Sama saja ya. Jadi aktiva, harta, dan aset sama. Nah, aktiva dibagi dua lagi. Ada namanya nanti harta lancar. Harta lancar. Ada nanti namanya harta tetap. Nah, apa yang membedakan kedua jenis harta ini? Pada masa penggunaannya. Harta lancar, masa penggunaannya itu kurang dari 1 tahun. Nah, sementara harta tetap di atas 1 tahun. Nah, apa contohnya? Contoh dari harta lancar itu adalah kas. Kas, piutang, persediaan, perlengkapan, dan lain-lain ya. Jadi banyak lagi contohnya. Contoh dari harta lancar. Nah, kalau harta tetap, contohnya apa? Ada yang namanya nanti kendaraan, gudang, peralatan, nanti ada di sini penyusutan, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu. Ini ya mengenai harta. Banyak orang yang belum bisa membedakan antara perlengkapan dengan peralatan. Apa yang membedakan? Yang membedakan pertama yang pasti itu ini masa penggunaan. Kalau perlengkapan masa penggunaannya kurang dari setahun. Kalau peralatan di atas 1 tahun. Contohnya gini, printer. Printer itu kategori mana? Peralatan kah atau perlengkapan? Ya, betul. Printer masuk kategori peralatan. Kenapa? Karena peralatan printer meskipun lebih di atas 1 tahun, printernya nggak berubah wujud ya, atau mengecil atau semakin membesar, tidak. Nah, perlengkapannya apa? Kalau kita menggunakan printer, maka kita perlu kertas, perlu tinta, dan perlu cartridge. Nah, itu kategori di perlengkapan. Kenapa? Karena selama setahun nggak habis-habis tadi ini dipakai. Kertas printernya sama tinta printer nggak mungkin kan dalam setahun nggak dipakai-pakai, nggak mungkin nggak habis-habis. Namanya perusahaan pasti menggunakan itu secara terus-menerus sebagai pencatatan bukti transaksinya. Oke, Ibu harap sudah bisa membedakan antara peralatan dan perlengkapan. Nah, unsur berikutnya adalah hutang. Atau ada juga yang menyatakan nanti kewajiban. Sama ya, jadi utang dan kewajiban pada konsepnya sama ya. Sama saja. Nah, utang juga dibagi dua. Tapi bukan jadi utang lancar dan utang tetap ya. Membedakannya adalah utang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Nah, kalau hutang jangka pendek berarti masa pelunasannya ini kurang dari 1 tahun. Nah, kalau jangka panjang di atas 1 tahun masa pelunasannya. Oke? Apa contoh utang jangka pendek? Utang gaji, ya. Contohnya utang gaji. Utang gaji
Atau ada juga utang listrik. Nah, kenapa? Karena nggak ada pegawai yang mau gajinya dibayar setahun sekali, nggak ada. Listrik juga kalau kita dalam 3 bulan nggak bayar pasti langsung diputus oleh PLN. Oke. Nah, kalau utang jangka panjang contohnya itu utang deposit, ya. Ini contohnya utang deposito. Nah, itu mengenai utang. Unsur yang ketiga adalah modal. Nah, modal itu adalah seluruh harta pemilik perusahaan. Jadi, kita ulangi lagi. Dalam bersama dasar akuntansi kita akan mengenal 3 istilah. Istilah yang pertama aktiva atau harta ataupun aset. Yang kedua utang atau kewajiban. Yang ketiga adalah modal. Oke. Aktiva ada dibagi 2, harta lancar dan harta tetap, atau aktiva lancar, aktiva tetap. Contohnya bisa dilihat sendiri. Utang juga dibagi 2, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Contohnya bisa lihat di papan tulis seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke? Kita lanjut ke soal yang ada di buku. Kita lihat buku pegangan kita dari sekolah. Ada di halaman 37 dari buku sekolah yang terbaru, ya. Di halaman 37, kita langsung bahas sekaligus dengan menganalisisnya. Nyonya Sinta membeli 1 unit mobil box untuk pengangkut makanan sebesar 120 juta. Membeli 1 unit mobil, berarti masuk di kategori kendaraan. 12 Juni. Ada kendaraan seharga 120 juta. Oke. Nah, itu di aktivanya, kolom aktiva. Di kolom pasifanya mana? Ini kategori pasifa ya. Tadi saya bilang. Nah, apa berikutnya? Berikutnya adalah karena di sini tidak dijelaskan mobil itu sudah dia bayar atau belum, maka biasanya dimasukkan ke kolom transaksi utang ya, 120 juta. 120 juta. Oke? Kita lanjut di transaksi 16 Juni. Nyonya Sinta memperoleh pendapatan sebesar 25.600.000. Berarti apa? Kas kita bertambah. Kas itu sama dengan uang tunai. Jadi dapatlah uang tunainya 25.600.000. Apalagi yang bertambah? Yang bertambah berikutnya adalah modal. Modal kita bertambah 25.600.000 rupiah. Itu transaksi 16 Juni. Berikutnya, transaksi tanggal 17 Juni. Oke. Transaksi 17 Juni. Membayar tagihan listrik dan air sebesar 1.200.000. Berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang 1.200.000. Dalam pencatatan akuntansi, kurang itu kita buat simbolnya adalah tanda kurung ya. Modal kita juga berkurang nih, 1.200.000. Oke, kita tarik garisnya. Oke, kita kurangkan 400.000, 24.400.000 di kolom kas. Kendaraan 120 juta. Utang juga 120 juta. Di kolom modal 24.400.000. Lanjut. 19 Juni. Ada transaksi seorang pelanggan berjanji akan membayar tagihannya sebesar 4.250.000 pada tanggal 29 Juni 2015. Membayar tagihan berarti apa? Artinya itu piutang. Piutang kita bertambah 4.250.000.
Bedakan antara utang dan piutang ya. Ya, kita balik ke sini. Kalau piutang artinya orang yang meminjam uang ke kita. Kalau utang kebalikannya, kita yang minjam uang ke orang lain. Oke? Paham sampai sini ya? Nah, masuklah dia di kolom piutang sebesar 4.250.000. Terus pasifannya apa? Pasifannya dia pasti menambah modal. Ya. Modal kita bertambah sebesar 4.250.000. Kenapa nggak masuk di kas? Karena uangnya belum kita terima. Kalau belum kita terima, berarti tidak ada sangkut pautnya ke kas. Ya. Rp28.650.000, utang 120 juta, kendaraan 120 juta, piutang 4.250.000, kas kita 24.400.000. Kita lanjut. 25 Juni Nyonya Sinta memperoleh pendapatan sebesar 6.300.000. Memperoleh pendapatan berarti kas kita bertambah. 25 Juni ya. Kas kita bertambah sebesar 6.300.000. Apalagi yang bertambah? Modal. Modal kita bertambah sebesar 6.300.000 rupiah. Kita selesaikan transaksi ini. Rp950.000, 34.950.000. Utang masih di posisi yang sama 120 juta. Kendaraan masih di posisi yang sama 120 juta. Piutang masih di posisi 4.250.000. Kas kita 30.900.000. Nah, kita lanjut transaksi berikutnya 25 Juni. Jadi satu tanggal 25 Juni ada 2 transaksi ya. Ada 2 transaksi. Membayar utang ke bank sebesar 1.500.000. Membayar utang berarti kas kita berkurang 1.500.000. Apalagi utang kita berkurang 1.500.000. Oke. Aduh, miring-miring ya. 34.950 posisi modal kita. Posisi utang 9 kurang 1 8, 118.500.000. Posisi kendaraan tetap. Posisi piutang masih sama. Posisi kas ini 29.400.000 rupiah. Kita lanjut. Tanggal 26 Juni. Tanggal 26 Juni dibayar gaji karyawan sebesar 4.500.000. Membayar gaji karyawan, otomatis kas kita berkurang 4.500.000. Apalagi yang mempengaruhi dari transaksi ini adalah modal kita. Modal kita berkurang sebesar 4.500.000 rupiah. Oke, kita kurangkan 9 kurang 54, 450.000.
30.450.000. Posisi yang lainnya tetap. Posisi kas 24.900.000 rupiah. Kita lanjut. Transaksi berikutnya adalah 29 Juni. 29 Juni diterima tagihan dari langganan atas transaksi 19 Juni tadi. Yang ini. Ya. Diterima tagihan. Berarti sebesar berapa? Sebesar 4.250.000. Maka tambah modal kita, tambah kas kita sebesar 4.250.000 dan piutangnya habis. Dibayar lunas katanya kan berdasarkan transaksi di 19 Juni. Oke. Modal tetap di posisi 30.450.000. Hutang di 118.500. Kendaraan 120 juta. Piutang habis. Kas kita bertambah. Rp29.150.000. Transaksi berikutnya 30 Juni. Nyonya Sinta mengambil uang untuk keperluan pribadinya 1.750.000. Mengambil uang berarti kas. Kas kita berkurang sebesar 1.750.000 rupiah. Mempengaruhi apa lagi? Mempengaruhi ke modal 1.750.000 rupiah. Kendaraan tetap. Kendaraan nggak mungkin berubah ya, nggak mungkin dia makin mengecil angkanya, tetap ya. 118.500.000. 14 kurang 77, 9 kurang 18, 28.700. 11 kurang 7 4, 8 kurang 1 7, 27.400.000. Transaksi selesai di tanggal 30 Juni. Nah, kita perlu membuktikan apakah aktifanya sama dengan nilai pasifa. Oke? Maka didapatlah data kas 27.400.000, kendaraan 120 juta, hutang 118.500.000, modal 28.700.000. Nah, kita cek nih aktifanya. Aktifanya sama dengan kas ditambah kendaraan. Rp27.400.000 ditambah 120 juta. Sama dengan 147.400.000. Kita cek di pasifanya. Hutang
18.500.000 ditambah 28.700.000. Nolnya 03 habis, 02, 7 tambah 5 14, 9 tambah 8 7. Nah, tadi ya. Kita ulang lagi. Nolnya 3 habis, nolnya 2. 7 tambah 5 14 tambah 1 9, 9 tambah 8 17, 1 2 4. Nah, berarti dari kesimpulan ini maka benarlah kembali ke rumus awal, harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Oke, maka rumus persamaan dasar akuntansi, harta harus sama dengan utang ditambah modal. Dari penjelasan ini semua, Ibu harap kalian bisa memahami semua yang Ibu jelaskan hari ini dan dapat mengerjakan soal-soal yang akan kita kerjakan, yang akan kalian kerjakan nanti di rumah. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di lain waktu.